Riau Beningit. Ya, itu tuh, tapi kan bocah angon ditemenin atau dibaturin atau di apa ya bahasanya itu, budak jenggotan sama gitu. budak janggotan itu berarti ada satu sosok ditemenin sama budak janggotan itu yang Betul. Kan gini yang Mas, alam ini pasang-pasangan. Nanti Satria Pinit juga berpasangan seperti Rasulullah, wasinya Sayyidina Ali, Nabi Musa gitu kan, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya. Bahasanya gitu kan istilahnya. Sama nanti juga Satria Piningit ini juga sama akan ada dua, Mas. Akan ada dua, seperti siang dan malam. Jadi ada dia, ada wakilnya, atau sebagai panglimanya. Begitu, gitu istilahnya. Nah, ini belum banyak dibahas sama orang-orang, Mas. Siapa nih yang orang ininya? Makanya kenapa saya sering komen sebelum live. Saya kenal dengan orang ini. Makanya orang nggak ada apa-apanya, mau kiai, mau ulama dengan orang ini nggak ada omanya. Dia itu, Mas, lain orangnya, Mas. Saya sering ketemu di alam gaib. Beneran. itu Makanya saya berpasang-pasangan maksudnya seperti apa itu Hah? untuk Apa, Satrio Mas? Piningit ini? Apa pasangannya Ratu Adil atau memang temennya atau sahabat dekatnya atau seperti apa? Pasangannya. Ini, Mas, kan Rasulullah bilang, ada hadis kata Sayyidina Husain bahwa dari turunan dia. Dari Sayyidina Hasan keturunan dia. Jadi dua-duanya Allah tuh adil, dua-duanya juga di sosok ini, dua-duanya juga diadakan. Jadi akan muncul dari sosoknya istilahnya. Nah, disitulah makanya bilangnya nanti akan ada satrio itu tiga. Dua orang ini dengan yang satunya lagi. Dia itu satu turunan. Satu turunan. Kalau dia titisan dari Sayyidina Hasan, yang satu lagi titisan dari Sayyidina Husain, yang satu lagi titisan dari Rasulullah. Itu, Mas. Jadi kenapa saya pembahasannya dalam begini istilahnya ya, atau terserah sebut bilang halu lah itu apa ya. Selama saya belajar ke yang gaib-gaib gitu kan, ya seneng, Mas. Nanya-nanya tuh ya ke hal begitu karena akhir zaman gitu kan. Otomatis nanya-nanya gitu. Nanya-nanya gitu. Makanya sampai kenapa Imam Mahdi atau SP ini tidak pusakanya tidak raja-raja. Masa mengalahkan Dajjal atau, Mas? Bisa ya, pusaka-pusaka buatan manusia begitu. Ya, harus asli pusaka itu dari wahyu buatan langit lagi. Karena apa istilahnya? Satu, yang saya bilang itu Imam Mahdi atau SP itu nah, ilmunya, mujizatnya Quran asli. Nah, kedua Julpakor, ketiga tongkat Nabi Sulaiman, ya gitu. Cincin Nabi Sulaiman, keempat tongkat Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Yang kelima kotak tabut Nabi Daud. Kenapa? Itu kan ada dalam Quran. Tapi kenapa orang tidak memikirkan sampai ke sana? Itu ada dalam Quran, itu keterangan mereka itu, ya istilahnya. Julpakor ada hadisnya, ya begitu istilahnya. Tongkat Nabi Musa, mujizat juga ada. Kenapa katanya? Ini ada kalau ada orang begini, Mas. Wah, tidak perlu ini kata siapa, Mas? Ya, Allah aja menurunkan seorang nabi mujizatnya berupa bentuk barang. Ke Nabi Sulaiman cincin, tongkat. Jadi sekarang ini karena apa? Udah tahu bahwa manusia itu mengimani Allah itu, mengetahui Allah itu hanya sekian persen, tapi karena Allahnya Mahroman Mahrohim, ya istilahnya, dan harus ada wujudnya. Kan Allah itu Maha Wujud. Jadi harus ada wujud untuk kita. Kalau kita HP lah kita untuk kontak dengan Allah itu harus ada HP-nya. Ya, kalau Nabi Musa ya tongkat mungkin untuk kontak batin dengan Allahnya, komunikasinya dengan melalui mujizatnya tongkat. Nabi Sulaiman lah dengan cincinnya. Nabi Daud lah dengan istilahnya dengan kotak tabutnya yang sampai sekarang dicari-cari orang Yahudi. Mereka tidak akan kalah perang kalau dia punya kotak tabut. Kan begitu. Jadi harus bahasanya lah. Jadi jangan SP itu hebat, sakti tanpa aji-aji, tapi kok maksudnya pemahamannya pusakanya ini, pusakanya raja-raja ini, dari mbah ini, yang ini. Itu gitu istilahnya. Yang menurut saya, kok Quran ini kita diimani, kita percaya Quran. Berarti yang di Quran ini akan muncul, termasuk Raja Nabi Sulaiman nanti akan muncul, kan ada dalam Quran. Semua yang ada dalam Quran nanti akhir zaman itu dipujukan semuanya. Karena untuk umat akhir zaman.
Ya karena umat akhir zaman juga komplit dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah itu, nah itu, Kelakuannya itu ada semua. betul. Jadi gitu. Jadi menurut saya lah ya istilahnya kita juga sepakat dengan narasumber-narasumber. Kita menghormati juga narasumber-narasumber ya, gitu istilahnya. Mereka juga punya pandangan dari sisi mereka, gitu kan. Dari petunjuk-petunjuk, ada yang dari baca-baca buku, apakah dari keterangan gurunya, begitu kan istilahnya. Kita juga sama lah ya, karena Allah ini adil lah ya, tidak akan dikuasai oleh sendiri. Pasti semua juga akan ada keahliannya masing-masing. Kan begitu. Cuma di sini topiknya tentang masalah SP. Kalau kita menggambarkan SP hanya dengan pusaka ini, punya pusaka ini, punya ini, menurut saya itu terlalu apa ya istilahnya, terlalu merendahkan SP menurut saya ya. Ya, gitu maksudnya gitu ya. Orang digambarkan oleh Rasulullah. SP berarti kayak sukmanya itu pernah menggantiin saat-saat sibuk apalagi ngapa gitu ya, pernah ya. Betul, kan bilang SP itu sukmanya itu langsung Mas dari langit Mas. Makanya Joyoboyo dewa berbadan manusia. Pemahaman itu aja belum sampai bisa sekumplit apa yang jelas gitu. Hanya tahu teksnya saja, tapi kan tidak dikaji gitu kan istilahnya. Berarti dia itu memang tadinya orang langit. Ya, tadinya orang langit. Siapa yang bisa melawan Dajjal? Ya, yaitu orang dari langit, yaitu Imam Mahdi dengan Nabi Isa. Kan orang langit, dia udah di langit. Ya. Budak jangkutan Nabi Isa kali ya. Bisa juga kan. Nah itu pasang-pasangannya itu nanti SP itu akan turun namanya jenggot kan tua Mas. Nabi Isa kan sebetulnya udah tua ya, udah zaman ribuan tahun. Nah itu maksudnya itu mungkin ini karena ya iya bersatu itu berpasang-pasangan itu maksudnya ada dua gitu. Betul, karena betul itu. Yang membunuh Dajjal itu kan bukan Imam Mahdi tetapi Nabi Isa itu kan bahasanya di situ. Ya semua juga udah paham lah ya. Tapi betul Mas, pemaham itu harus tentang SP itu harus sampai ke sana, harus sampai bahasanya ya. Bahasanya hayalannya itu udah sampai tinggi karena semua yang ada dihayalkan sekarang ya, yang kita akan menciptakan ini akan terjadi begini, pesawat begini itu. Hayalan manusia itu udah Allah tuh udah tahu hayalan manusia itu akan diwujudkan semuanya. Cuma waktunya kapan nih terjadinya dengan sesuai kemajuan dengan teknologinya atau dengan kemampuan manusianya zamannya. Kan dari dulu udah digambarkan, makanya Rasulullah bilang katanya nanti manusia ini kata kendaraan kudanya itu di dalam perutnya, yaitu mobil sekarang kan begitu, kan di dalamnya kita duduk itu, ya makanannya minumannya api, yaitu bensin kan berupa api, bukan air kan tidak salah dengan air. Nah ibaratkan begitu. Nah pemahaman baru setelah terjadi, oh iya ya Rasulullah dulu pernah bersabda begitu, kan begitu. Iya masuk akal. Oke. Iya, maksudnya kan kita walaupun logika, saya kan bilang fisik aja bisa dimetafisikan, metafisik bisa difisikan. Saya narik dari dalam gaib, tadi nggak ada jadi ada, kan begitu Mas. Makanya apalagi SP. Nah, cuma yang kenapa membunuh tadi itu kenapa Nabi Isa? Kan kalau di Atawa masih Dajjal, masih kan ho itu pembohong Mas. Ya, ngaku Tuhan pembohong kan Nabi Isa Al-Masih kan begitu istilahnya kan yang betul. Nah, gitu. Kenapa? Ya itu mah adalah dalam buku lah ya. Jadi kita tidak mau yang saya dari baca-baca buku lah. Ya saya pengalaman saya selama di alam sana lah ya. Gitu. Berarti ini ya untuk tadi saya mau bilang apa nih? Iya maksudnya untuk hal ini tuh sudah gempa. Semalam aja tuh saya tuh dari Malaysia itu nelpon sebentar itu live sebentar itu. Jadi bukan hanya di Nusantara aja yang sudah menggemparkan, tetapi dari Malaysia juga rujukannya atau asal usulnya itu juga dari Prabu Joyoboyo itu. Kenapa itu untuk ya ini itu tentang kemunculan sosok itu yang mungkin beda nama itu di situ apa gitu mungkin ya. Tapi itu semuanya katanya dari Prabu Joyoboyo itu atau Ronggowarsito itu.
menurut sampean itu kenapa kok sampai luar negeri itu, sampai Malaysia, mungkin Timur Leste juga itu menunggu mempunyai sosok yang ditunggu-tunggu itu? Apakah memang sama atau per negara itu mempunyai satu-satu untuk sang ksatria ini? Saya lanjut dijawab ya, saya bikin kopi dulu. Lanjut dijawab. Ya. Kalau menurut saya, Mas, ya kalau untuk Asia bisa lah ya, karena satu mungkin dari kita orang Indonesia pernah ke sana cerita-cerita, atau mungkin dari sana dari Malaysia atau Vietnam, Singapura, mungkin ke Indonesia gitu istilahnya bercerita tentang hal gitu, baca buku-buku bisa, atau mungkin dari leluhur-leluhurnya juga bisa. Tapi kalau saya tanya kemarin waktu ketemu dengan istilahnya dengan orang-orang luar Aljazair malah Timur Tengah, tidak tahu, tidak paham, tidak ada katanya ada pemahaman begitu. Yang taunya ya cuma Imam Mahdi. Nah makanya Imam Mahdi mungkin untuk versi daerah Timur Tengah, SP ini untuk Asia. Makanya mungkin Malaysia bisa karena kan serumpun. Dulunya serumpun. Jadi pemahaman ini teh udah turun temurun atau dari cerita-cerita dari leluhurnya. Tuh. Jadi untuk SP ini ya kita ini jangan menganggap SP ini ya manusia biasa lah gitu ya istilahnya. Orang Joyo-boyo aja dia udah meramalkannya dewa berbadan manusia. Gitu. Jadi tidak bisa digambarkan hanya dengan akal-akal ya, pemahaman yang hanya ya sepintas lah, yang hanya pemahaman yang istilahnya ya seperti kita baru punya sepeda lah begitu. Jadi kalau ada pemahaman orang punya mobil atau naik pesawat atau punya pesawat, tidak ada itu di sananya. Jangan sampai begitulah ya. Kita baru bisa pakai sepeda aja menolak orang pemahaman, saya mau ke sana cepat kilat atau mungkin 5 menit saya ke Jakarta. Tidak mungkin katanya gitu, karena dia tahunya dari naiknya semacam motor atau mobil. Padahal ada orang yang pakai pesawat gitu kan. Jadi zamannya kita ini perlu keterbukaan, perlu pemahaman yang luas.